Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memuji kepadanya dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin, serta senantiasa kita yakini bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan dan yang kita rasakan, yang kita alami merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Sehingga ketika kita meyakini itu, maka segala sesuatu yang ada pada diri kita, kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semisal kita diberikan yang namanya sehat, maka bersyukur dengan sehat adalah menggunakan kesehatan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun nikmat-nikmat yang lainnya, ya, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa kita berusaha menjalankan ajaran dan sunnah beliau, dan juga senantiasa menyampaikan salawat dan salam sebagai bentuk syukur kita, terima kasih kita, karena beliau telah membimbing umat manusia ini agar mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Ini merupakan nikmat yang besar bagi kita menjadi umatnya beliau, yang menjadi contoh bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Kalau ingin mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan akhirat, maka di antara bentuk syukur kita kepada Allah dan juga terima kasih kita, balas budi kita kepada beliau, meskipun itu mungkin tidak bisa kita lakukan, adalah dengan senantiasa menjalankan ajaran dan sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Hadirin sekalian yang berbahagia rahimakumullah, sebagaimana biasanya di Rabu subuh ini kami akan menyampaikan tanya jawab agama, yang pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perkara terkait dengan hukum perkawinan atau hukum keluarga. Sebelum kami bacakan tanya jawabnya, berkeluarga atau menikah ini merupakan perkara yang agung dalam ajaran kita. Bahkan ada yang mengatakan pernikahan ini merupakan ibadah terlama dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena yang namanya berkeluarga, berumah tangga ini sepanjang waktu, 24 jam dalam sehari, Dan ketika kita memahami dan melakukan segala aktivitas dalam kehidupan rumah tangga ini, semuanya akan bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan candanya kita dengan keluarga kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, itu merupakan ibadah. Kita membuat pasangan tersenyum, membuat anak-anak bahagia, itu ibadah. Jadi candanya dalam kehidupan rumah tangga itu merupakan ibadah ketika kita lakukan dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika bercanda dalam kehidupan yang lain, dalam kondisi yang lain,
ya belum tentu bernilai ibadah. Bahkan mohon maaf ketika candanya berlebihan, ya, candanya melampaui batas, ya, maka ini tidak lagi bisa jadi bernilai ibadah, ya. Bahkan bisa jadi naudzubillah bernilai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan rumah tangga ini, ketika kita memahami, ya, begitu luar biasanya agama kita ini, ya, bahwa segala sesuatu aktivitas, ya, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan rumah tangga ini akan bernilai ibadah bagi kita dalam kehidupan ini ketika kita jalankan dengan baik sebagaimana yang dituntunkan oleh ajaran Islam. Dan keluarga ini kenapa kami sampaikan juga dalam tanya jawab ini sangat penting bagi kita, ya. Karena kita di dunia ini kan pengen bersama-sama dengan keluarga kita, ya. Kita ingin bersama dengan pasangan kita, bersama dengan anak-anak kita untuk selamanya sampai akhir hayat kita. Makanya ketika kita mungkin, ya, ada anaknya dititipkan di pondok pesantren, awalnya itu ketika berpisah itu mungkin tidak nyaman rasanya, ya, tidak ingin berpisah. Ini menandakan bahwa kita ingin selalu bersama. Kalau kita di dunia saja merasakan seperti ingin bersama, ya, dan kita tidak mau berpisah, tidak mau dipisahkan, maka seyogyanya kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh bagaimana agar kebersamaan di dunia ini juga tetap bersama, ya, di akhirat nanti. Dan apakah itu bisa? Ternyata bisa. Allah sendiri yang menjelaskan kepada kita. Allah sendiri yang mengatakan kepada kita sebagaimana dalam firman-Nya dalam surat yang ke-52 At-Tur, ya, ayat yang ke-21. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, beserta anak cucu mereka yang mengikuti keimanan mereka. Mereka beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, rasulnya, kitabnya, dan rukun iman yang lainnya. Kemudian anak cucunya juga mengikuti iman orang tuanya sebagaimana yang diajarkan oleh orang tuanya, kakeknya mengajarkan kepada anaknya, kemudian anak lagi mengajarkan kepada cucunya, dan seterusnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam firman-Nya, alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Mereka nanti akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di tingkat yang sama, di tempat yang sama, meskipun amalannya berbeda. Ini luar biasa, ya. Jadi anak cucu, ya, kakek buyut, orang tua dengan keturunannya itu bisa bersama-sama di dunia, nanti di akhirat pun bisa bersama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala di tingkat yang sama, di tempat yang sama, di derajat yang sama. Kenapa? Karena mereka sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak cucunya, keturunannya mengikuti iman orang tuanya, sehingga Allah pertemukan kembali mereka, kumpulkan kembali mereka dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kalau kita mendapatkan nikmat ini, maka ketika orang punya keturunan, apalagi keturunannya banyak, itu nikmat yang luar biasa. Dan ketika semua keturunannya ini beriman, semua keturunannya ini beribadah kepada Allah dengan baik, setiap selesai melaksanakan ibadah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini luar biasa. Ada 3 anak seperti itu setiap saat, ada 4 anak, ada 5 anak, bahkan banyak mungkin. Setiap saat seperti itu, subhanallah. Bukankah salah satu ibadah yang tidak terputus adalah doa dari anak yang soleh? Jangankan semuanya, 1 anak saja dari sekian anak yang senantiasa mengucapkan luar biasa. Dan ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita membentuk keluarga yang taat dan beriman kepada Allah, anak keturunan yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, yang harus kita perhatikan adalah sejak kita membentuk rumah tangga, ya, bahkan sejak kita ingin membentuk rumah tangga, maka izinkan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu, ya, pertanyaan dan jawaban di dalam tanya jawab agama yang akan kami sampaikan berkaitan dengan perkara perkawinan atau hukum keluarga ini, ya. Dan ini mungkin kita sering menjumpainya. Terkait dengan di sini yang akan kami sampaikan tukar cincin, ya. Ini juga berkaitan nanti, karena ketika kita mengawali sesuatu dengan baik, tentu selanjutnya akan baik, ya. Ketika kita mengawali sesuatu dengan kurang baik, maka kemungkinan kedepannya pun untuk menjadi baik akan sulit, ya.
Maka sejak awal ya kita perhatikan, kalau kita mungkin sudah melewatin, anak keturunan kita yang kita perhatikan ya terkait dengan perkara ini. Ada pertanyaan, di zaman sekarang sebelum perkawinan ada suatu adat kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu tukar cincin ya, sebagai tanda pengikat ya ketika mereka akan melakukan pernikahan. Mohon penjelasan. Di antara pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hukum kalau hal itu dijadikan sebagai pengikat? Halalkah seorang gadis dibawa kemana-mana setelah melakukan hal tersebut? Kalau hal itu melanggar, mana dalilnya? Bagaimana sejarah tukar cincin itu asal mulanya? Dari mana asalnya dan siapa yang membawa kebudayaan ke Indonesia? Apakah pada zaman Nabi sudah ada kebiasaan yang semacam itu? Jawaban dari majelis ya, di antaranya tukar cincin yang seperti itu, sepengetahuan kami asal mulanya dari orang barat ya. Jadi yang semacam ini ternyata bukan dari budaya Islam, bukan dari ajaran kita, bukan dari yang dicontohkan oleh para ya, sahabat bahkan Nabi SAW ya, bukan. Dibawa oleh orang Belanda yang pernah menjajah kita ratusan tahun. Jadi yang pertama jawaban dari majelis ya, bahwa tukar cincin yang kita lihat dan saksikan ya, di antara orang-orang di sekitar kita selama ini adalah bukan berasal dari budaya Islam, bukan dari syariat Islam, tetapi dari budaya orang barat. Kemudian yang kedua, tukar cincin itu belum merupakan ikatan secara agamis, bukan ikatan secara resmi, tetapi hanya merupakan ikatan secara lahiriah sebagai adat baru yang diadakan orang pada masa kini meniru adat orang barat. Maka belum halal bagi wanita untuk bergaul bebas ya, sebab nanti akan terjadi apa yang dinamakan khalwat ya, di mana khalwat itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa ma'adhi mahram. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali seseorang di antara kamu berkhalwat menyendiri dengan seorang wanita kecuali beserta dengannya mahram ya. Maka ada juga riwayat lain mengatakan bahwa tidaklah berkumpul dua laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, melainkan yang ketiga adalah setan. Maka kalau misalnya setelah tukar cincin, mohon maaf, kita mungkin sering menyaksikan ya, seakan-akan sudah sah ya, seakan-akan ya segala sesuatu yang berkaitan dengan mereka boleh-boleh saja. Sehingga apa? Ya mohon maaf ya, berduaan kemana-mana dan seterusnya. Ini merupakan dampak dari budaya yang tadi, padahal itu bukan dari ajaran Islam, dan itu menyebabkan bahwa kurangnya nanti kebaikan yang dimulai dalam kehidupan rumah tangga itu. Ketika memulai sesuatu dengan yang tidak baik, ketika memulai sesuatu dengan yang mungkin mohon maaf haram, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan itu diawali dengan yang tidak baik. Maka tentu kita berusaha untuk menghindari itu. Agar apa? Agar apa yang kita cita-citakan tadi dapat terwujud ya. Bersama di dunia, bersama di akhirat. Sakinah di dunia, sakinah di akhirat. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ini dapat kita dapatkan, dapat kita raih ketika kita memperhatikan ajaran Islam. Dan yang terakhir, jawaban dari majelis, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada sama sekali perintah terkait dengan hal yang semacam itu. Tidak ada contoh dan tidak ada perintah di zaman Nabi. Namun pertanyaannya apa hukumnya? Ya, kami tidak bisa menjawab karena di sini juga tidak ada jawabannya. Akan tetapi kalau hal itu berkaitan dengan muamalah ya mungkin tidak ada larangannya. Hanya saja yang menjadi larangan ketika itu menjadi sesuatu yang harus, ketika hal itu menjadikan sesuatu yang haram dilakukan. Ketika hal itu mendekatkan diri kita kepada hal-hal yang mudarat, hal-hal yang dilarang, maka ya ketentuannya tentu saja akan menjadi dilarang ya. Akan tetapi kalau hanya sebatas mohon maaf mungkin ya sekedar untuk ya biar menguatkan lamarannya dan sebagainya, ya mungkin ada ulama ya yang bertambat ya, ada ulama yang berpendapat
karena itu berkaitan dengan muamalah, ya tidak dilarang. Akan tetapi kalau kita berpatokan, kita melakukan sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tentu saja kita kerjakan yang jelas sudah ada ketentuannya. Kenapa? Karena perkawinan, pernikahan, berkeluarga ini merupakan ibadah dalam kehidupan kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita biarkan ibadah yang besar ini, ibadah yang agung ini dirusak dengan hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya hal yang mungkin sepele ini dapat menjadi pelajaran bagi kita, ya karena kita masih menyaksikan hal ini di sekitar kita, apalagi di zaman kita sekarang ya. Di zaman kita sekarang yang penuh dengan tantangan ya, maka sebagai seorang laki-laki khususnya, kita ini sebagai ku anfusakum wa ahlikum nara, menjadi ya pelindung, menjadi penjaga diri kita dan keluarga kita dari yang namanya nar, api neraka. Maka kalau kita ingin menjaga keluarga kita, diri kita, anak keturunan kita, ya kita perhatikan dari hal-hal yang sepele, dari hal-hal yang kita anggap biasa. Itu biasa saja, itu kecil saja, itu ringan saja. Jangan kita anggap sepele sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau kita memperhatikan, tentu itu akan menjadi kebaikan bagi kita dan menjadi kebaikan bagi keluarga kita di dunia dan akhirat. Semoga menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan hadirin sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.